البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Disebutkan pada pertemuan terlewat masih di dalam kitab shalah bab sholatul jamaah wal imamah, tentang tidak sah seseorang perempuan yang menjadi imam bagi laki-laki. Kemudian juga disebutkan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Kemudian juga untuk di masjid sholat berjamaah tersebut. Kemudian juga tentang permasalahan ketika sholat hendaknya dia melihat imam atau mendengar suara imam tersebut. Kalau dia di dalam masjid kemudian dia sholat di belakang, shofnya belum sampai ke belakang, maka makruh. Adapun kalau kemudian dia sholat di luar masjid, di rumahnya, di tokonya dan semisalnya, atau di depan tokonya, disebutkan adalah sholatnya tidak sah. Ya kalau dia di dalam toko dan sebagainya, belum sampai shofnya ke situ, demikian disebutkan. Tapi kalau kemudian masjidnya itu sampai buluber istilahnya, sampai di jalan-jalan dan sebagainya, sambung shofnya sampai di depan rumah dia, maka ini sah. Kemudian juga hendaknya memperhatikan apa yang di belakang dia ketika dia sholat berjamaah, yakni imam. Kemudian berikutnya hadis nomor 400. Hadis sahih. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil anaq." Rusu disebutkan maknanya adalah atalah soko, saling menempelkan, ma'at taswiyah, bersama dengan lurus. Itu namanya rusu sufufakum atau sawu sufufakum. Kayaknya apa? Menempelkan, itu mana rusu. Ini dekatkanlah ya, saf-saf kalian dengan lurus. Wa qaribu bainaha, dan dekatkan antara saf dengan saf berikutnya. Wa hadu bil anaq. Ya. A'naq itu artinya leher-leher. Hadu, yakni sejajarkan, disamping-sampingkan, didekatkan. Ya, demikian. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Hibban. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Di sini sahih. Maka di sini disebutkan beberapa permasalahan hukmu taswiyati sufuf. Hukum ya meluruskan shaf. Disebutkan bahwa itu adalah wajib. Wa ya'zam man qassara fi dzalik. Berdosa orang yang meremehkan. Karena di situ ada hadis Bukhari Muslim juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tusawwunna sufufakum. Untuk kalian meluruskan saf-saf kalian, aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau Allah memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Ini terjadinya perselisihan. Ini menunjukkan wajib kan, fil amr. Demikian juga istawu wala takhtalifu, luruslah kalian, jangan kalian berselisih. Fatakhtalifu qulubakum, sehingga hati-hati kalian itu qulubukum, yakni saling berselisih. Hendaknya untuk meluruskan. Ini dalil menunjukkan wajib meluruskan shaf. Kemudian juga hendaknya imam menganjurkan untuk makmum itu apa? Meluruskan. Yustahab lil imam, disukai imam untuk mengucapkan kalimat ini. Dan hendaknya dia juga menggunakan lafaz-lafaz yang seperti diucapkan oleh Nabi tadi. La tusawwunna sufufakum, atau sawu sufufakum, ya, atau tadi rusu sufufakum. Lafaz-lafaz yang biasa digunakan oleh Nabi. Kalau dia membawakan makna ya yang semisal itu, fala ba'sa, boleh ya. Bukan berarti ingin menyelisih Nabi, tidak suka dengan apa yang dicontohkan Nabi, tidak, tetapi apa? Dia supaya mungkin orang memahami, orang yang dia itu imami dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana meluruskan shaf? Karena kita perhatikan sebagian apa? Ya pernah baca itu kita ya, di sosmed atau WA itu. Ya, ini mereka menyebutkan alasan. Ada alasan juga itu yang tidak mau ditempelkan kaki dengan kaki itu. Bahkan di antara mereka diinjak itu, benar diinjak.
diinjak, pokoknya kita menempelkan jari kaki kita itu di jari yang lainnya, itu ada yang sampai diinjak, itu benar diinjak. Ternyata mereka punya dalilnya. Ini juga disebutkan di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi lafadznya itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fakana haduna yalziqu manqibahu bi manqib sahibihi wa qadamahu bi qadamihi." Ya, demikian. Jadi di lafadz yang lain disebutkan wa kana haduna, ya, adalah salah seorang dari kami menempelkan pundak dengan pundaknya. Demikian juga qadam, kaki dengan kaki. Mereka mengatakan fakana haduna adalah salah seorang dari kami. Lihat ini, salah seorang saja. Salah seorang dari mereka para sahabat demikian keadaannya. Berarti yang lain kan tidak gitu. Ini pemahaman yang jauh. Mereka mempunyai yakni kepandian untuk menerjemahkan atau mungkin mengetahui hadis ini, tapi dimaknakan pada mana yang lain. Ketika mendengar apa yang dibawakan oleh mereka ini, mungkin kita diam. Oh iya ya, berarti benar. Kan fakana haduna adalah salah seorang dari kami. Mereka menempelkan, ya, pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Ini salah seorang kami. Yang lain kan tidak. Tetapi kalau kita pahami makna ini, maknanya adalah apa? Maknanya mereka semua seperti itu, gitu maksudnya. Karena mereka mengatakan pada makna fakana ahaduna adalah salah seorang dari kami. Berarti salah seorang saja. Yang lain tidak. Sebenarnya tidak. Yang benar adalah semuanya seperti itu. Bahkan disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan faraitu rajul yalsiku manqibuhu bi manqib sahibi. Dia menempelkan, ya, mangkib pundaknya dengan pundak saudaranya. Wa rukbatihi bi rukbati sahibi. Demikian juga lutut dengan lutut sahabatnya. Wa ka'bihi bi ka'bihi. Demikian juga ka'ab. Ka'ab itu adalah mata kaki dengan mata kaki saudaranya. Itu menunjukkan mereka seperti itu. Aku lihat seseorang demikian. Tapi mungkin mereka membawa kepada mana apa? Berarti salah seorang saja. Ya sudah. Yang kita pahami ini demikian sunnah Nabi untuk ditempelkan. Itu. Jadi cara meluruskan shaf adalah seperti itu, ya. Pundak dengan pundak, demikian juga lutut diluruskan, demikian juga mata kaki dengan mata kaki, seperti itu. Ini tentang masalah meluruskan shaf. Lalu bagaimana shaf satu dengan shaf yang lain? Disebutkan al-muqarabah baina shufuf, didekatkan shaf satu dengan shaf yang lain, ya, untuk tidak terlalu jauh. Bagaimana mengetahuinya? Mengetahui dengan apa? Kalau kemudian shaf satu dengan shaf yang kedua itu terlalu jauh, kalau bisa diisi di antara keduanya itu dengan shaf yang lain, berarti ini terlalu jauh. Ya. Jadi caranya adalah dengan didekatkan antara shaf satu dengan shaf yang lain. Karena Nabi juga mengucapkan tadi wa qaribu bainaha. Ya. Kemudian juga disebutkan siapa lebih pantas di shaf yang pertama, yang lebih pantas adalah ulul fadli wasin, orang punya keutamaan, demikian juga orang yang berumur. Walaupun kalau yang lebih dulu datang ya dia lebih utama. Ya, tetapi kalau kemudian disuruh memilih demikian keadaannya. Ya, karena Nabi SAW beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, liyalini minkum ulul ahlam wa nuha. Di sampingku, ya, di belakang beliau mengikuti aku adalah orang-orang yang punya akal, demikian juga pengertian. Sumaladina yalunahum, sumaladina yalunahum. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Ini. Tapi kalau lebih dulu mereka lah yang lebih utama. Kemudian berikutnya hadis nomor 401. Hadis riwayat Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ini tentang siapa lebih bagus shafnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijal awwaluha. Sebagus-bagus shafnya laki-laki itu yang pertama. Wa syarruha akhiruha, yang paling jelek adalah akhirnya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, yang paling bagus dari shafnya perempuan itu yang paling belakang. Wa syarruha awaluha, dan yang paling jelek dari shaf perempuan itu adalah yang paling pertama. Riwayat Muslim. Subhanallah Imam Muslim. Disyarah oleh Imam Nawawi, dan penting itu syarah para ulama. Apa makna yang paling jelek? Apakah berarti shaf yang kedua, ketiga itu jelek? Maknanya syarru di sini disebutkan wal murad bisar as-suhuf fi rijal wa nisa aqalluha sawaban. Ini yang perlu ditulis. yakni makna yang paling jelek shaf itu maknanya adalah yang paling sedikit pahalanya. Demikian. Bukan berarti jelek shaf yang kedua, ketiga, tidak. Maksudnya di sini lebih sedikit pahalanya. Ya. Walaupun juga disebutkan karena dulu ketika kita belajar itu shaf pertama mesti rame itu, rebutan. Ini setiap nanti datang orang yang baru pertanyaan,
Ya, bagaimana tentang hukumnya orang yang membuat hajis itu dikasih di situ tempat, umpamanya bahwa dia duduk di situ. Ya, dia ke belakang sebentar kamar mandi, diletakkan di situ tempat dia barang dia. Ya, seperti itu disebutkan itu tidak ada sunahnya. Tapi karena mereka sangat berlomba-lomba ingin mendapati soft awal, sehingga sampai disebutkan waktu itu oleh Syekh Yahya bahwa apa? Lebih bagus kamu sholat dalam keadaan tenang, hatinya itu tenang, tidak bermusuhan dengan saudaranya gara-gara soft awal. Daripada di soft awal tetapi saling benci. Gara-gara soft awal berkelahi, sampai seperti itu. Saling berlomba-lomba itu. Nah, di sini mungkin kurang seperti itu kan. Maka sok 2, 3, 4 tidak apa, yang penting apa dalam keadaan hatinya tenang, ya, tidak berkelahi karena gara-gara sok awal. Jadi makna syar di sini adalah paling sedikit pahalanya. Demikian juga perempuan tadi demikian disebutkan. Kemudian bagaimana kalau perempuan semuanya sama, mereka semua perempuan? Wa amma idza shallina mutamayyizat, kalau perempuan ini semua sholat dalam keadaan terbedakan, lam arijal, tidak ada laki-laki di situ sama sekali, fahuwa karijal, maka hukumnya seperti laki-laki. Khairu sufufihina awaluha, yang paling bagus safnya adalah yang paling pertama. Paham? Kalau umpamanya di situ ada sholat berjamaah perempuan semua, boleh, tidak ada larangan. Aisyah radhiyallahu anha dulu demikian. Ya, mana yang paling bagus? Yang paling pertama dari saf kalau mereka semua adalah perempuan. Demikian disebutkan. Lalu mana yang lebih afdal, sebelah kanan imam atau sebelah kirinya? Di situ ada hadis. Hadis yang disebut oleh Imam Abu Dawud, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tapi hadis ini mu'al, berpenyakit, disebut oleh Imam Baihaqi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna ala mayamini suhuf, memberikan sholawat kepada sebelah kanan shaf. Tapi ini mu'al, berpenyakit. Ya, ini sudah dihukumi oleh Imam Baihaqi adalah berpenyakit. Lalu bagaimana? Cukup bagi kita di situ hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu atayamun, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi suka ya sebelah kanan. Hal-hal yang kanan itu dalam perkara-perkara yang bagus, masuk masjid kanan, ya, makan dengan tangan kanan, ya, keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, dan demikian. Masuk masjid dengan kaki kanan. Ini cukup bagi ini, berarti Nabi menyukai bagian yang kanan. Demikian juga kita seperti itu. Demikian juga hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu oleh Imam Muslim di sini. Kunna idza shalaina khalfan Nabi, adalah kami apabila salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminihi. Kami suka kalau di sebelah kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Nizam demikian. Jadi ya paling afdal juga sebelah kanan. Kemudian berikutnya hadis nomor 402 tentang bagaimana seseorang yang dia itu sholat di sebelah kiri, dia makmum sebelah kiri dari imam, cuma sendirian saja makmumnya. Hadis nomor 402, hadis muttafaqun alaih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sholat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam Sahih Bukhari kita baca tadi, yaitu di bibinya, yakni khalatuhu Maimunah bintil Haris. Ya, boleh seseorang tidur di rumah bibinya, boleh. Khalatnya, bagaimana di sini Abdullah bin Abbas tidur di rumah bibinya, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah. Aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, pada suatu malam, faqumtu an yasarihi, aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, kemudian Nabi mengambil kepalaku min waraihi, di belakang beliau. Tidak digeser melewati Nabi di depan, tidak, tapi di belakang. Dia mengambil kepalanya Abdullah bin Abbas, diputar di belakang Nabi. Faja'alani an yaminihi, kemudian beliau menjadikan aku di sebelah kanannya, muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari sini diambil pelajaran mauqiful wahid minal imam, kedudukan satu orang yang di belakang imam. Dari hadis tadi jelas, yaitu di sebelah kanannya, ya. An yaminihi bi khidai sawa, di sampingnya persis, ya, tidak mundur. Sebagian orang apa? Sebelah kanan tapi mundur dikit. Enggak. Sunnah Nabi yaitu apa? Persis. Sampingnya imam persis. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini. Dzaba amadu al-ilmi ila annahu yaqifu an yaminihi bi khidai sawa. Ya, demikian. Dalilnya tadi.
Jadi bukan di belakang enggak. Ya. Kanan tapi agak belakang enggak, tapi sampingnya persis. Ini sunnah Nabi seperti itu. Ya, karena kita perhatikan mereka enggak mau kalau kemudian di samping kita persis, agak belakang sedikit. Enggak. Yang benar sebelah kanan persis. Bagaimana kalau kemudian sholat di sebelah kirinya? Sahih sholatnya, ya, tapi menyelisih sunnah. Sholatnya sah. Abdullah bin Abbas kan dia tidak kemudian batal kan, demikian. Kemudian sedikit di sini sebutkan hadis nomor 403, hadis muttafaqun alaih juga. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqumtu wa yatim khalfahu. Maka aku berdiri, demikian juga anak yatim di belakang beliau. Ini kalau sekarang makmumnya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Maka ya, yang 2 laki-laki ini di belakang imam. Sebagaimana Anas bin Malik bersama dengan anak yatim ini di belakang Nabi, 2 orang. Wa Ummu Sulaim itu ibu kandungnya Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, khalfana, di belakang kami. Yang perempuan di belakang laki-laki. Nah ini sunnahnya seperti itu. Muttafaqun alaih. Wa lafdhu lil Bukhari, ini lafaz Imam Bukhari. Dari situ diambil pelajaran apa? Bahwa 2 orang, ya, laki-laki yang menjadi makmum itu di belakang imam, ya. Adapun perempuan di belakang mereka semua. Kemudian juga kalau 3 orang bagaimana? 3 orang di belakang imam, jelas. Bagaimana mauqiful mar'ah minal imam? Ya, perempuannya di belakang, ya, waqafat khalfahu, di belakang apa? Di belakang imam. Bagaimana hadis tadi disebutkan. Bagaimana kalau kemudian sholatnya di belakang? Sekarang ya permasalahan kalau makmumnya itu ya di depan imam, bagaimana? Sah enggak ini? Ya, makmumnya ini ternyata sholat di belakang imam ini. Disebutkan dan itu insyaallah yang rajih tidak sah sholatnya itu. Karena hadis apa? Inama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti kan? Bagaimana dia mengikuti? Kan demikian. Demikian juga itu adalah perkara apa? Muhdas, bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa. Tapi kalau kemudian ada hajah, ada keperluan, seperti sholat Jumat penuh umpamanya, demikian juga Id disebutkan seperti itu umpamanya. Maka disebutkan karena udzur ini hajah, maka tidak batal, sholatnya adalah sah. Karena paling tingginya apa? Disebutkan berarti dia apa? Melanggar wajib. Ya, melanggar wajib. Dan wajib itu kalau di situ ada udzur boleh untuk kemudian diterjang istilahnya. Karena itu ada udzur, kan demikian. Tapi insya Allah tidak sampai seperti itu, ya, bisa di belakang, cari tempat di belakang imam. Kalau dia tanpa udzur maka sholatnya tidak sah di depan imam itu. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.